Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Sebelumnya ibu-ibu jamaah Tarjim An-Najah, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada ibu-ibu semua. Sudah lama sekali tidak kita bertemu. Semoga ibu-ibu Allah sehatkan selalu dan tidak galau ketika bertemu di Kamis depan. Okay, ya. Saya senang mendapat kabar ibu-ibu liburan dan happy serta berbahagia, walaupun nyanyinya bercampur istighfar. Ya, sehingga itu bisa menjadi penyemangat kita lah ya, sebagai momentum kita untuk mempererat silaturahmi kita. Kita lakukan segala cara bagaimana ceritanya biar kita ini bersatu dalam ikatan persaudaraan. Insyaallah bahwa saudara yang sangat diikat dalam agama Islam adalah saudara seiman. Ya, baik ibu-ibu saya sayangi karena Allah, 10 menit saya menyampaikan tentang keutamaan menuntut ilmu. Lalu kemudian nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab, baik itu ibu tulis maupun ibu sampaikan dalam bentuk lisan kepada saya. Jika bisa saya jawab, jika tak mampu saya jadikan PR yang tak kapan mau saya bayar. Ya kan? Oke. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, karena ini baru kita mengaji lagi, maka saya akan membahas 10 menit saja tentang bagaimana kita bisa lagi termotivasi untuk bisa hadir dalam majelis taklim. Kalau saya mau breakdown bahwa ibu-ibu ini pengajiannya sangat sering ya, karena di sisa usia ibu-ibu banyak sekali yang ikut pengajian ibu-ibu ya. Kalau nggak salah saya di sini lagi ya, ada jadwal nggak saya di sini ya? Kayaknya ada ya. Saya lupa lah. Oke, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita hadir dalam majelis taklim, tarjim dan kemudian tahsin dalam majelis ini. Apa keutamaan orang-orang yang hadir dalam majelis taklim? Apa itu majelis? Majelis itu asal katanya jelas saya julusu, yaitu duduk. Berarti majelis adalah orang-orang yang duduk. Ibu Nur kalau di rumah sambil nonton majelis juga. Majelis nonton namanya. Enggak lah, bareng-bareng. Bertiga, berdua udah majelis. Namanya majelis nonton. Taklim alima ya'lamu artinya adalah belajar. Maka majelis taklim adalah orang yang dimana dia duduk bareng-bareng dan belajar. Satu tempat, satu waktu. Nah, apa keutamaan orang yang hadir dalam majelis ilmu? Kita sampaikan beberapa saja, biar nanti ibu-ibu yang mau bertanya dalam dan luar tema silahkan. Yang pertama, hadis yang sering saya baca. Apa bunyi hadisnya? Man salaka tariqan. Siapa yang memudahkan langkahnya. Jadi ringan dia datang. Dengan bahagia dia datang. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang dia bahagia, dia happy, dia salaka dengan mudah, dengan bahagia, yaltamisu fihi ilman, untuk datang belajar dalam majelis dengan syarat happy, bahagia. Jadi bukan tarjim lagi ya. Bukan gitu, ya kan?
dengan syarat happy dan bahagia. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang dia happy, berbangga hati, berbahagia untuk mendatangi majelis ilmu, apa efek sampingnya? Ada efek sampingnya. Efek sampingnya adalah sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan juga untuknya langkah menuju surga. Jadi datang dari majelis ilmu is mean datang ke dalam surga. Masuk surga itu kan gak mudah. Nanti pas kita mau masuk surga, anak kita menuntut pula. Pas kita mau masuk surga, suami kita menuntut pula. Ya, orang-orang yang kita pernah berhutang tak kita bayar, tak jadi masuk surga. Selesaikan dulu dia mulai hisab. Kita baru mau masuk surga, datang orang-orang yang tersakiti dengan kata-kata kita, balik lagi. Tak mudah masuk surga itu. Prosesnya panjang, ada kematian, ada siksa kubur, ada hari perhitungan, melewati jembatan Siratal Mustaqim, alun tantulo masuk surga lema. Maka orang yang meringankan kakinya untuk datang dalam majelis taklim, maka Allah akan mudahkan untuknya masuk ke dalam surga. Lancar masuk surganya, jalan tol VVIP. Makanya saya sering bilang kepada jemaah, berbahagia dan berbangga serta banyak-banyaklah bersyukur. Kalau Allah takdirkan kita menjadi orang yang gemar menuntut ilmu. Karena nggak semua orang suka belajar. Nggak semua orang suka menghafal. Apalagi tarjim macam ibu-ibu nih. Nggak semua orang senang belajar. Nggak semua orang mau bersusah-susah dalam belajar. Terbentur. Pada akhirnya mereka terbentuk. Nah, inilah yang perlu kita syukuri. Suka hadir ke pengajian, online, offline. Tidak semua orang punya perasaan seperti itu. Hanya sedikit. Kenapa saya katakan sedikit? Karena ada dalilnya. Bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil gharaba. Qala man huwa al gharaba ya Rasul? Hum alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Islam itu datang dalam kondisi yang sedikit. Selama-lamanya akan sedikit. Siapakah mereka orang yang sedikit? Yaitu orang yang mau berbuat baik saat yang lain merasakan rusak. Nah, jadi berbahagialah. Bahkan saya mendengar di Pekanbaru ini, ustazah kami ini kalau pengajian healing ustazah. Kan mantap itu. Healing tahu enggak? Pengajian dia anggap sebagai healing. Luar biasa. Kalau lagi pengajian tuh happy aja bawaannya saja. Lagi tarjim tuh happy aja. Karena di rumah itu cucian lah, jemuran lah, cucu lah. Tapi kalau kami datang ke pengajian, nah itu kami happy, kami healing ustazah. Nah itu kan udah luar biasa. Bersyukurlah. Hafal nggak hafal nantilah dulu. Walaupun nggak nggak apa-apa. Ya. Yang penting kita mau belajar. Kan ibu-ibu merasakan dalam pengajian tarjim ada yang nggak hafal, saya palingan cuman bercanda angkat kaki gitu saya. Walaupun gigit jari juga saya sikit-sikit ya kan. Tapi kan ibu ya, udah terbuktikan apa yang saya bilang beberapa waktu yang lalu, tahun-tahun sebelumnya. Ibu menghafal arti bacaan sholat. Iftitah dengan Al-Fatihah, susah waktu menghafalnya. Tapi akan jadi lebih mudah kalau ibu sudah masuk belajar zikir. Karena pelajaran kelas 1, waktu kita di kelas 1 dulu, kita belajar tambah-tambah, susah. Pas kita udah kelas 6 SD, nanti belajar tambah-tambahnya jadi mudah. Memang mudahnya nggak sekarang, nanti. Itulah yang saya rasakan juga selama saya belajar. Waktu saya S1, ngafal kitab susah. Ngafal kaidah usul fiqh susah. Naik saya S2, ilmu S1-nya baru jadi mudah. Lah kenapa nggak dari kemarin mudahnya? Itulah mujahadah. Makanya belajar itu jihad, makanya dia susah. Mujahadah itu kan bersungguh-sungguh. Makanya kenapa orang yang hadir dalam majelis ilmu dianggap jihad? Kenapa ya? Keriput kening. Walaupun udah lama pengajian dengan ustazahnya, deg-degan juga bunyi mobilnya. Nah ini kan bagian dari mujahadah. Nikmati saja. Oke? Siapa yang hadir dalam majelis ilmu, Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Semoga kita semua. Amin. Yang kedua, orang yang hadir dalam majelis ilmu berarti dia sedang berjihad. Kalau dia sedang berjihad, meninggal dia dalam majelis ilmu, maka matinya mati syahid. Semoga kita mati dalam majelis ta'lim. Amin. Amin. Oh, kencang amin. Sebelah kanan lain nampak ya. Jadi
Saya sering bilang kepada kita semuanya, cita-citakan pengen mati kayak gimana. Itu cita-citakan. Jadi jangan cita-citakan pengen punya anak direktur PNS, pengen punya anak sukses, oke lah. Tapi untuk dunia saja kita punya cita-cita. Masa mati nggak kita cita-citakan? Maka mulai sekarang coba tanya diri kita. Kita itu pengen mati dalam keadaan kayak gimana? Dan doakan itu kepada Allah dan usahakan itu dan kejar itu. Tahu konsep peluang dalam ilmu matematika. Orang yang semakin sering keluar rumah, semakin berpeluang kecelakaan dibanding orang dalam rumah aja. Betul? Suami istri yang soleh dan solehah menikah berpeluang memiliki anak yang soleh daripada mereka yang tidak soleh-solehah. Betul? Walaupun ada kemungkinan anaknya tak soleh. Orang yang di rumah saja kecil kemungkinan meninggalnya kecelakaan walaupun ada kemungkinan. Perhatikan ilmu peluang, itu ilmu matematika, nggak usah pakai ilmu agama untuk menjawab itu, selesai sudah. Contoh, orang yang sering naik motor, ya, itu akan lebih berpeluang kecelakaan lebih parah dibanding orang yang naik mobil, kan gitu. Karena ketika dia jatuh terjelungkalnya langsung kena badannya, kan begitu ya. Ilmu peluang, maksudnya apa? Orang yang lebih sering hadir dalam majelis ilmu, maka kesimpulannya adalah peluang meninggal dalam majelis ilmu lebih besar dibanding meninggal di mall, kan gitu kan? Nah itu nggak pakai dalil, ilmu peluang aja udah selesai itu. Maka ibu harus cita-citakan pengen mati kayak gimana? Ini udah cita-citakan belum? Wih, mantap. Mati husnul khotimah tentu, tapi dalam keadaan yang bagaimana? Hah? Ibadahnya apa? Oh iya dong, misalnya nih, pengen mati dalam keadaan puasa. Puasa terus. Langsung aja boleh, maksudnya nggak usah jadi langsung sudah di daus gitu aja. Maksudnya bilang dalam keadaan puasa, dalam langsung aja mbak. Mati syahid. Dalam keadaan sikap yang seperti apa? Gitu loh. Kita sikapnya seperti apa? Pengen mati kayak gimana? Misal, orang yang mati dalam keadaan berwudu, maka dia mati syahid kan? Tak merasakan sakit mati, tak merasakan hari perhitungan, tak langsung masuk surga. Ya udah, kalau pengen mati dalam keadaan berwudu, ambil wudu terus, peluangnya lebih besar. Iya dong, paham kan maksudnya nih? Misalnya saya nih, aktivitas saya lebih banyak dakwah dibanding ngajar. Ngajar cuma 9 SKS. Karena dosen tetap hanya boleh ngajar 8, 9 SKS. Nggak boleh di atas itu. Kan dikit doang 9 SKS, cuma 3 kali 1 minggu. Satu mata kuliah cuma 1 jam 45 menit. Maka kecil kemungkinan saya meninggal saat ngajar. Sementara kajian saya itu lebih sering dibanding saya ngajar. Maka saya menginginkan meninggal dalam keadaan berwudu dan atau di mimbar dakwah. Peluangnya lebih besar toh. Ya udah, gas aja dakwah terus. Semoga mati dalam keadaan berdakwah. Kalaupun tidak, yang penting udah usaha gitu loh. Lah, kalau ibu cita-citanya pengen meninggal dalam majelis taklim, kerjanya cuman ke mall siang malam, majelis taklim cuman sekali sahabat, mana bisa? Nggak ada konsep peluangnya. Peluangnya kita munculkan. Kan katanya meninggal itu sesuai dengan kebiasaan. Kok gitu sih? Peluang tadi, ilmu konsep peluang. Matematika ya zaman dahulu lah kita belajar waktu SD, waktu SMP. Ibu cucu pengen meninggal dalam keadaan sholat sunnah. Banyak kan sholat sunnah? Untuk memunculkan peluang itu. Kan gitu. Nah orang yang meninggal dalam majelis ilmu, insya Allah matinya mati syahid. Walaupun pas majelis taklim dia ngantuk-ngantuk. Ada yang ragu sampai sini? Nah, cita-citakanlah meninggal dalam keadaan yang mana, kan gitu. Saya sudah sering dapat kabar jemaah saya meninggal saat sholat subuh. Itu kan nikmat paling besar. Meninggal dalam keadaan sujud. Pengen sekali kita kan. Mantap itu. Iya. Itu kan keren itu ya. Meninggalnya itu orang yang meninggal dalam keadaan sholat.
itu dia memunculkan banyak peluang untuk meninggal dalam keadaan sholat. Makanya keluar rumah tuh tutup aurat. Pas buang sampah pakai baju KTB ditabrak sama tronton, dah mati dalam keadaan buka aurat. Nggak tahu kita kapan kita meninggal nih loh. Akan dekatnya jemuran seberang dekatnya dipatok sama ular, bam, meninggal buka aurat, suul khotimah. Kan gitu. Kok mengerikan sekali ya patok ular ya. Mati syahid. Iya kan kita meninggal dalam keadaan tidur, kita buka aurat kan nggak ada yang lihat, kan nggak dosa. Yang nggak boleh itu adalah meninggal dalam keadaan di luar rumah buka aurat. Iya dong. Sunnah ngambil wudhu mau tidur tuh bukan karena batalnya, tapi memang sunnahnya. Iya, betul. Jadi cita-citakan ya, pengen meninggal kayak gimana ya? Lah, paham tuh? Saya pengen meninggal saat baca Quran. Baca Quran terus. Gitu caranya. Saya pengen meninggal saat mengulang hafalan tarjim. Kerjakan itu terus di rumah. Ya, cita-cita kan kematian. Nah, salah satunya adalah majelis taklim. Kemudian yang ketiga, 3 poin aja sebelum masuk tanya jawab. Pertama, Allah mudahkan langkah menuju syurga. Yang kedua, matinya mati syah. Yang ketiga, orang-orang yang menuntut ilmu Allah, yang mau belajar agama, ada dalil in tansurullah yansurukum wa yusabbis aqdamakum. Kalau kita menolong Allah, menolong agama Allah dengan belajar agar hukum Islam itu tidak punah, dengan belajar agar Islam itu berkembang, insya Allah Allah akan tolong kita. Sekarang gini Bu, kalau kita dekat sama Allah dengan zikir, menuntut ilmu Allah, itu ceritanya kita sedang mengambil perhatian Allah. Supaya apa? Supaya Allah perhatian dengan kita. Nah, kalau Allah sudah perhatian dengan kita, apa sih yang kita minta nggak Allah kasih? Iya dong. Nah, sekarang nih, ibu, ada orang yang sayang sama ibu, orang yang patuh sama ibu, orang yang manut sama ibu, yang ibu tak suka dia tak kerjakan, yang ibu suka dikerjakannya. Kira-kira sayang nggak ibu sama orang tuh? Apa bedanya sama Allah? Kita patuh dengan Allah, yang Allah tak suka kita tinggalkan, yang dia suka kita banyak-banyakkan. Sayang nggak Allah sama kita? Sesimpel itu aja, ilmu tauhid selesai, udah. Nggak perlu pusing-pusing belajar tauhid, sudah. Pokoknya apa yang Allah suka kita kerjakan. Allah suka dengan hambanya bangun malam. Bangun malam, ngambil perhatian Allah. Allah tak suka kalau kita nyakitin hati orang, jangan sakitin hati orang. Supaya Allah itu lebih sayang sama kita. Sesimpel itu saja. Kalau kita sudah lakukan apa yang Allah suka dan mengambil perhatian Allah, masuk masjid, rajin ke rumah Allah, ada rezeki pergi umroh, dekati Allah, ada apa-apa ngadu sama Allah, ada apa manja-manja sama Allah, dekati Allah, ya, kita tolong agama Allah, kita syiarkan Islam, belajar majelis taklim, selesai. Maka Allah akan sayang sama kita. Jangan kerjakan apa yang Allah tak suka. Nah, itu konsep tauhid sesimpel itu, ndak usah pusing-pusing. Nah, makanya hidup kita ini yang paling harus kita lakukan adalah kecil-kecil berbuat salah, kemudian banyak-banyakkan berbuat baik. Tujuannya apa? Kita merenggut perhatian Allah sampai Allah sayang sama kita. Kalau ada Allah sudah Ar-Rahim, Allah sudah sayang sama kita, insya Allah Allah nggak pengen kita kenapa-napa. Kalaupun Allah kasih ujian, itu cuman agar kita bertahan aja dalam kesetiaan. Misalnya nih, Allah sayang sama Bu Nur. Bu Nur ini solehah, udah ngambil perhatian Allah, udah jauh-jauhkan maksiat, Allah sayang, betul? Tapi apakah Allah sayang hidup Bu Nur tetap aman? Belum tentu. Allah kadang-kadang tetap kasih Bu Nur itu ujian. Entah dengan diomongin orang, nih contoh aja Ibu, nggak pulang saya nanti jadinya. Contoh, entah dizolimin orang,
entah difitnah orang, entah udah berbuat baik di mata orang tetap tidak baik, ya entah tidak orang kebaikannya dibalas dengan keburukan. Lah, apakah Allah nggak sayang sama Bu Nur? Allah sayang, cuman Allah pengen ngecek, hey Bu Nur, gua kasih lu ujian, lu tetap setia nggak sama gua? Maka semakin tinggi ujian, semakin tingkatkan ibadah, buktikan kalau kita tetap setia sama Allah, apapun takdir kita. Segampang itu aja. Ibu udah dinafkahi oleh suami 20 tahun. Tahu-tahu tahun ke-20 suaminya PHK. Tidak dinafkahinya ibu 1 tahun. Setia nggak ibu? Entah iya tanda. Kalau ibu setia, berarti kan itu ujian tuh ya. Maka terbuktilah kesetiaannya. Tapi kalau kita nggak setia saat suaminya tidak memberi nafkah, padahal dia pengen kerja cuman belum dapat saja, padahal udah 20 tahun dia menafkahi, 1 tahun tidak dimaafkan, maka itu berarti tidak setia. Jadi ujian tuh konsepnya seperti itu. Jadi ketika kita dizolimi, dihujat, udah ikuti aja gaya Rasulullah. Ya Allah, kau kasih ujian ini sama saya, kau kasih hujatan ini ke aku, kau ciptakan orang-orang yang menzolimi aku, kau gerakkan hati orang-orang untuk tidak menyukaiku, akan kubuktikan apapun takdirku, aku tetap memperbanyak ibadah. Bayangkan kalau sudah dikasih yang tak baik, tetap baik sama Allah, nanti lama-lama Allah makin sayang nggak? Makin sayang. Simple kan? Terus supaya kali belajar agama nih, yang penting lakukan yang Allah suka, tinggalkan apa yang Allah tidak suka. Kalau Allah kasih ujian, hadapi lebih dekat dengan Allah. Selesai udah. Ya, selama ini kan tauhid itu yang seperti itu. Lebih rendah. Ini saya berusaha membumikan tauhid ini. Simple kan? Ya prakteknya kerjakanlah di rumah. Sekarang kasih sayang tuh adil nggak? Nggak adil. Ibu punya 2 anak. Yang satu yang ibu suka, dia kerjakan. Patuh dia sama ibu. Taat dia. Rajin dia belajar. Nggak pernah nyusahin ibu. Malah kalau kita tak suka, dia tinggalkan. Kita suka, dia kerjakan. Sayang nggak? Satu anak ini minta ampun lah nakalnya. Beda, mana ada keadilan itu yang hakiki. Beda rasa kasih sayang orang tua kepada anak yang baik dengan yang tidak baik. Walaupun tetap harus meridhoinya. Allah maha adil, tapi ingat Allah sayang itu milih-milih orang. Allah maha pengasih, orang non-muslim dikasih. Tapi ingat yang Allah sayang pilih-pilih orang. Gak semua orang Allah sayang. Maka kita berjuang menjemput kasih sayang Allah. Dengan cara salah satunya ibadah. Ibadah butuh ilmu. Bagaimana mau ibadah tak ada ilmu? Hadir dalam majelis taklim, tuntut ilmunya, amalkan dengan ibadah. Oke? Enggak luar biasa. Entah iya tanda ya. Oke, insyaallah 3 itu bisa kita bawa pulang. Oke, silahkan tafadhol. Silahkan yang mau bertanya. Semuanya udah jalan senang saya sama aku kan enggak. Iya. Ulang pertanyaannya. Suruh ulang. Pertanyaan ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustazah, dengan paparan Ustazah tadi, saya mau menanyakan bagaimana misalnya ada seseorang gitu yang kita lihat tuh hidupnya senang, pokoknya semuanya dikasih Allah gitu kan, tak ada nampaknya kekurangan. Terus dia menganggap Allah itu kan sayang sama saya, di semuanya tuh dikasih terus, pokoknya apapun yang dia mau diberikan terus apa sampai itu gimana tuh Ustazah? Apakah emang Allah sayang? Apakah itu ujian gitu? Oke. Dah. Sudah. Hanya dia dan Allah yang tahu. Apakah itu karena Allah sayang atau justru sebaliknya? Karena istidraj. Allah cuekin dia. Gini. Allah berikan nikmat kepada orang yang maksiat. Banyak orang maksiat Allah kasih nikmat. Kau tak sholat, ini nikmat. Kau tak ibadah, ini nikmat. Kau tak puasa, ini nikmat.
Dikasih nikmat terus, dikasih kemapanan, dikasih harta, suaminya baik, anaknya baik, rumahnya gede, mobilnya keren. Dia nggak sholat, nggak puasa. Terus dia bilang, Allah sayang sama saya. Hei, Allah tuh bukan sayang. Allah sedang melupakannya sejenak. Allah sedang cuekin dia. Allah nggak peduli sama dia. Mau lu salah, mau lu bener, gua nggak peduli kata Allah. Ya, gua nggak peduli kata Allah. Maka Allah kasih banyak nikmat sampai kapan? Hatta yataqatta, sampai suatu ketika berubah dia menjadi azab. Ujung-ujungnya stroke mendadak, rumah terbakar mendadak. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita, hanya kita yang tahu. Ini adalah nikmat, sebenar-benar nikmat, atau karena Allah cuekin kita. Maka yang kita khawatirkan nikmatnya banyak, ibadahnya nggak ibadah. Maka itu namanya istidraj. Jangan iri ngelihat orang yang nikmat banyak tapi tidak ibadah. Hanya menunggu waktu aja akan datang azab kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi itu adalah memang karena dia udah melewati fase sulit sehingga Allah kasih hadiah yang besar kepada dia. Dulu mungkin dia susah, dia berjuang, dia bekerja, dia banyak ibadah, tapi kemudian akhirnya Allah berikan nikmat pada akhirnya kepada dia sehingga dia berani mengatakan Allah sayang sama saya. Itu bisa jadi. Oke, tapi sebenarnya adalah sayang tidak sayangnya Allah sama kita hanya kita dan Allah yang tahu. Maka supaya tidak ada istidraj, maka semakin tinggi nikmat, semakin tinggikan ibadah. Naik gaji, tambah sholat duha jadi 4 rakaat. Tambah jajan dari anak, naikkan tahajud jadi 8 rakaat. Ya, jadi caranya adalah biar tidak istidraj. Misalnya ketika suami yang tadinya maksiat, taat dia, tambah sedekah subuhnya jadi 5.000. Pokoknya setiap kebaikan nikmat yang kita terima, tambah dengan ibadah. Misalnya nih, kebaikan kita dapat kebaikan yang tadi dengan orang tua nggak sapaan, tahu-tahu orang tua kita menyapa kita setelah bertahun-tahun, tambah dengan sholat duha jadi 8 rakaat. Iringi setiap kebaikan dengan ibadah, iringi setiap kebaikan dengan ibadah, dan jangan lupa wa asbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringi pula setiap keburukan dengan kebaikan. Gosipin orang, aku nggak mau gosip. Setiap aku gosip, aku sedekah 100.000. Mantap. Memang kayak gitu. Kena denda. Oh, aku pengen sholat subuh tepat waktu ke masjid. Sekali aku nggak ke masjid, aku denda sholat duhanya jadi 8 rakaat di hari itu. Itu baru jamaah saya namanya tuh. Mantap itu. Oh, aku pengen tahajud tiap malam. Sekali aku nggak tahajud, maka aku akan sedekah subuhnya 20.000. Daripada pitih kalau aja tahajud leh. Aku keluar rumah harus nutup aurat apapun yang terjadi. Sekali buka aurat, denda. Tahajudnya jadi 8 rakaat. Jadi iringi setiap nikmat dengan ibadah, iringi setiap keburukan dengan kebaikan. Paham atau susah? Paham. Susah. Maksudnya yang susah nih? Melaksanakannya. Kalau pengajiannya paham. Oh, paham tapi susah ngerjakannya. Itu tapi paham. Setiap ada nikmat tambah ibadah. Setiap ada nikmat tambah ibadah. Setiap ada nikmat tambah ibadah, kan gitu kan? Coba ingat-ingat nikmat Allah sama kita apa? Misalnya nikmat apa? Misalnya nikmat ternyata yang tadinya nggak lancar tarjim, lancar jadi kayak air. Kopilot kalah. Aku kok jadi lancar setelah liburan jalan-jalan ya. Arti bacaan sholat zikir doa nih ya. Oke, tambah dengan sholat duhanya yang tadinya rutin cuma 4 rakaat jadi 8 rakaat gitu aja Bu. Setiap dapat nikmat tambah ibadah. Karyawan naik gaji, nikmat tambah sedekah subuh. Karena kalau nikmat banyak tidak ibadah itu istidraj pasti itu. Makanya kan ada orang ngomong gini kan ya. Enak ya dia ya. Kita ada yang ngomong gini ya. Orang tuh kok susah nyari duit, udah susah nyari duit ditipu pula. Sementara aku nyari rezeki enak-enak aja, nggak ada aku ditipu-tipu dong. Nah, bisa jadi kamu istidraj, nggak pernah ada masalah. Jadi hati-hati kalau dalam 3 bulan tak ada masalah, tak ada ban mobil bocor, semua anak baik-baik, tak ada hati yang tersakiti, nggak ada orang menghujat, nggak ada orang yang menzolimi, aman dunia, hati-hati, jangan-jangan istidraj. Hah? Ya ibarat seperti suara anak-anak, suara anak. Gimana?
Kalau banyak tidak ada masalah dan 3 bulan tuh ya tenang-tenang aja, happy aja, kita kayak kita orang tua nih. Terus termasuk itu juga. Iya, kalau tidak ada masalah, ada kemungkinan istidroj ketika ibadah kita tidak banyak. Tapi kalau ibadah kita seimbang, tentu tidak istidroj. Oke. Tadi tikung termasuk Ditikung, kita ditikung. Matiin aja mic-nya dulu sebentar. Mic-nya bosan ini. Oh, kita ditikung. Kalau kita ditikung gimana? Mantap pula ibu nih. Siapa yang nikung ibu? Nah, Dicekin aja, bukan ditikung orang ketiga. misalnya dia kan punya rezeki gitu kan, ada suatu apa namanya pekerjaan gitu kan, misalnya sebelum dia melaksanakan ada yang diatur gitu. Dizolimi lah intinya. Nah ya, ketika kita dizolimi, apakah itu istidroj? Tadi saya bilang, hello, tadi saya bilang, kalau ibu ibadahnya bagus, itu ujian. Untuk orang beriman ujian namanya. Tapi kalau ibadahnya tidak bagus, itu istidroj. Istidroj itu efek samping terakhirnya adalah kasih azab. Tapi kalau orang beriman itu ujian. Saya udah sholat, udah puasa, udah zakat, kok anak saya jahat juga ya. Itu ujian. Saya udah belajar baik-baik, udah baik di kantor, kok ditikung juga ya. Itu ujian. Ya, coba. Oke, misalnya nih, saya sudah sholat, udah saya masukkan anak saya pesantren, tapi kok anak saya nakal juga ya. Itu namanya ujian. Udah ngapal tarjim siang malam, pagi dan malam, tapi kok au juga ya, ujian. Oke, gitu ya. Clear? Denda tadi Denda yang mana? tahan Iya. jadi seperti aku denda aku bayarinnya itu yang berat. Iya, betul. Tapi itu perintah. Ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah dimanapun kita berada. Ganti setiap keburukan dengan kebaikan dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Harus, supaya harapannya keburukan kita itu bisa dikurangi dosanya karena kebaikan kita. Oke? Paham ya? Supaya keburukan kita itu bisa dikurangi karena kebaikan kita. Gampang Bu Nur, tinggal cek aja. Aku salah nih, ya kan? Aku salah nih, misalnya ngapa kita gitu ya? Udah sedekah aja lah subuh besok tambah lagi gitu aja. Oh lupa, karena belum otomatis. Sama nazar beda. Beda sama nazar. Kalau nazar itu kan kita mendapatkan nikmat, kita tambah dengan kebaikan yang diniatkan dari awal. Tapi itu tidak wajib. Cuman itu cara supaya dosa kita itu Allah kurangkan. Clear? Nah, next. Ya, nanti kalau nanti kalau ada suara anak-anak matiin ya. Kalau nanti ada suara anak-anak matiin aja. Itu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ini masalah sholat tarawih dan witir. Ketika saya di sini ya, kita ini kebiasaan kami di masjid itu 11 rakaat, 8 tarawih, 3 witir. Ketika saya pergi ke Medan kemarin tuh Ustazah, tarawih itu 23, tarawihnya 20, witirnya 3. Tapi dalam pelaksanaannya udah setelah tarawihnya 20 rakaat, yang 3 rakaat itu witirnya itu 2 dan 1. Sedangkan witir itu kan sholat ganjil gitu ya kan. Sholat penutup kan ganjil dia kan 3. Pelaksanaannya 2 dan 1 itu gimana Ustazah? Oke. Oh, 2 dulu dilaksanakan, salam, dan itu 1 gitu. Oke. Baik. Jawab langsung?
Ya, ya. Witir itu bisa dilakukan 3 rakaat. Boleh 3 rakaat 2 kali salam. 2 dan 1 itu boleh. Dan boleh 3 rakaat langsung 1 kali salam. Saya jelaskan. Kalau 3 rakaat 2 kali salam, niatnya sengaja aku sholat sunat witir 2 rakaat. Sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak sholat subuh 2 rakaat. Nanti salam kanan, salam kiri, tegak lagi, pasang niat lagi. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Boleh. Kalau dia dibuat 3 rakaat, sengaja aku sholat witir 3 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Lakukan witir 3 rakaat. Bedanya dengan maghrib, kalau witir rakaat 1, 2, 3 dianjurkan ayat pendek, dan witir tidak pakai tayat awal. Rakaat 1 langsung naik, rakaat kedua langsung naik, rakaat ketiga langsung naik, cuma ada tahiyat akhir. Oke? Jadi boleh seperti itu. Tidak apa-apa. Saya juga It's okay. gitu. 2. Ya, it's okay, tidak ada masalah. 1 rakaat pun boleh, nggak ada masalah. Izin Ustazah? Udah. Oke, saya jawab ini dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, puasa sunnah Ayyamul Bid ada 3 hari di bulan tahun Hijriah. Oke, 3 hari setiap bulannya. Rasul pernah bersabda, jangan tinggalkan 3 perkara. Yang pertama adalah witir, usahakan tiap malam. Kedua adalah Yaumul Bid. Yang ketiga adalah duha 2 rakaat. Jadi puasa Ayyamul Bid 3 hari di bulan Hijriah, yaitu 13, 14, 15 setiap bulannya. Bagaimana kalau dilaksanakan 2 hari aja atau 1 hari aja? Nggak ada masalah. 1 hari boleh, 2 hari boleh, 3 hari boleh. Itu beda dengan puasa Syawal. Kalau puasa Syawal idealnya 6 hari. Karena dalam dalilnya ada kata-kata 6. Man shoma Ramadhana summa asba'ahu sittam min Syawal faka'annama shiyamid dahar. Siapa yang berpuasa Ramadan menambahnya dengan sittam min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, bagaikan puasa 1 tahun. Jadi kalau Yaumul Bid boleh 1, boleh 3, boleh 2. Tapi kalau Syawal sangat dianjurkan 6 hari. Oke? Ya, untuk witir tadi sudah paham? Sudah paham semua? Udah. Witir? Witir udah. Yang mana? Iya. Iya. Berdiri lagi. Iya. Niatnya yang tadi, kalau witirnya 3 rakaat, 2 kali salam, niatnya yang tadi. Sengaja aku sholat sunat witir 2 rakaat. Sunnah atasku karena Allah. Nanti setelah salam kanan, salam kiri, kan kita naik. Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat. 2 kali niat. Karena niat tetap, dia rukun sholat. Kalau niat boleh lafaz, boleh dalam hati. Dari takbir sampai salam mesti dilafazkan. Jenggot harus bergoyang kata Rasulullah. Harus ada suara sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Itu cara sholat. Semua jenis sholat. 2 rakaat pakai tayat akhir kayak sholat subuh. Untuk witirnya. Mana bisa? Niat sholat di pertengahan. Emang niat makan. Kalau baca bismillah saat makan, bisa di pertengahan. Tadi udah makan nggak ya? Udah makan, udah bismillah nggak ya? Udah bismillah nggak ya? Bismillah nggak ya? Bisa bismillah setengah makan. Bacanya apa? Ibu lupa baca bismillahirrahmanirrahim sebelum makan. Tengah makan ibu ragu. Tadi aku udah baca bismillah nggak ya? Udah baca bismillah nggak ya? Bisa nggak baca bismillah di tengah-tengah makan? Bisa. Apa bacaannya? Bismillahi wal awali. Bismillahi wal awali. Awaluhu Awaluhu wa akhiruhu. Bismillahi. Bismillahi. Coba semua. Bismillahi. Bismillahi. Lagi. Bismillahi. Lagi. Bismillahi. Awaluhu
awaluhu, lagi, awaluhu, lagi, awaluhu, lagi, awaluhu, wa akhiruhu. wa akhiruhu. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Ay, gimana ini? Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Ya, artinya Akhiruhu. dengan nama Allah di awal dan akhir. Maksudnya ibu kan bacanya di tengah-tengah gitu. Awaluhu wa akhiruhu. Ah, bahasa Indonesia. Ngomongnya bismillah awaluhu, nego-nego lo pakai bahasa Indonesia. Iya, udahlah hafal aja, tarjim aja hafal. Saya sudah hafal belum? Nawar-nawar. Oke, Ustazah, saya mau tanya, ya kan? Lanjut. Lanjut. Dah, minggu depan saya tanya Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Siap. Berikut artinya. Oke. Terkaji langsung Bu Nur. Mak ditanya rupanya. Baca bismillah aja. Dah, kalau di tengah makan Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Atau Bismillahi awwalihi wa akhir, sama. Hah? Boleh. Awaluhu wa akhiruhu. Dah, lanjut. Clear? Lanjut, clear. Ustazah, saya mau tanya. Saya pernah mendengarkan bahwasanya foto keluarga tidak boleh terpajang di dinding rumah. Mohon penjelasannya. Apakah ada dalil yang melarangnya? Kullul madaniyah al-ibahah. Pelan-pelan ya. Oke? Ya. Fokus ya. Fokus. Kullul madaniyah al-ibahah. Bahwa setiap hasil teknologi sebenarnya hukumnya boleh. Wallpaper handphone, foto kita boleh. Print out foto itu kan teknologi. Tempel di rumah boleh. Karena dia kan Awaluhu. teknologi. Asal foto keluarganya tutup aurat. Kalau ada yang buka aurat, ganti besti. Dah, tutup aurat. Kemudian foto anak tempel di pintu, nggak ada masalah. Kalau hasil teknologi boleh. Yang tidak boleh itu adalah lukisan langsung dengan tangan. Lukisan dalam bentuk binatang saja dan manusia. Kenapa? Karena lukisan itu tasyabbuh, dia budaya orang Yahudi pada masanya. Dia lukis wajahnya, dia tempelkan di dinding Ka'bah, lalu kemudian dia tawaf. Tahu artinya? Jadi kalau Tanya lagi. Hah? Apa? Enggak arti. Jadi kalau dia lukisan enggak bisa. Hasil buatan tangan, kalau dia untuk apa bisa ya? Teknologi boleh. Makanya misalnya ada ibu pasang foto di sosial media tutup aurat boleh. Asal jangan berjoget-joget. Oke? Oke. Clear? Clear. Clear ya? Oke. Entar dulu. Dah? Ini lagi? Masih ada. Tunggu satu lagi ya? Ya. Pak. Tulisannya minta ampun. Siapa? Yang nanya. Allah alam bisawab, saya tak bisa baca. Kayak tulisan saya. Kok mirip-mirip? Pakai mulut aja tanyanya ya. Oke. Silakan tafadhol yang lain. Ya. Saya dulu. Ustazah ini tentang ujian tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sedang mengalami ujian atau cobaan, misalkan anak sakit, terus agak lama misalnya berobat segala macam, terus kadang sebenarnya konsep sabar ikhlas tuh ngerti ya, udah paham, harus sabar, harus bagaimanapun. Cuma kadang-kadang suka bandingin dengan orang, orang lebih ada yang lebih banyak lagi sakit, yang lain lebih parah kan gitu. Untuk ngegedein hati aja gitu seandainya. Kayak gitu. Iya. Ustazah. Baik, pertanyaannya gini. Ustazah, kata Ustazah, kita tidak boleh membandingkan nasib itu dengan nasib orang lain. Tapi kadang-kadang kita ada aja hidup dalam dunia ini penuh dengan ujian. Misalnya anak sakit gitu ya. Kemudian suami sakit begitu ya.
kemudian anak sakit kayak gitu ya. Nah, ada-ada aja nih kita ujiannya. Nah, pertanyaannya adalah untuk melindungi diri kita supaya kita tetap tegar, boleh nggak sih kita bandingkan dengan orang, anak saya 4 sakit cuman 1, masih ada biaya saya menyembuhkannya. Tuh orang banyak anak sakit tapi tak ada biaya menyembuhkannya. Misalnya, oh suami saya kok diajak ngomong nggak nyambung, aduh hidup saya nggak nyaman, nggak happy. Tapi mendinglah walaupun nggak nyambung dia bertanggung jawab. Dalam hati kita berkata, tengok tuh, tapi dalam hati ada orang-orang yang suaminya udahlah nggak nyambung, nggak pula bertanggung jawab misalnya. Boleh nggak? Itu yang harus dilakukan. Memang bukan nggak boleh, itu yang harus dilakukan. Makanya kalau dalam hal nikmat, tengok ke bawah. Dalam hal ibadah, tengok ke atas. Terkadang masih ada rasa, kok gini aja ya. Itu bisikan setan apa? Kok ini aja apa? Misalnya kadang-kadang suka kesabaran tuh suka ada juga turunnya gitu. Kadang-kadang nangis sambil kok begini aja keadaan. Itu apa was-was dari hati apa setan itu? Kadang-kadang suka apalagi iman lagi nggak ini turun gitu. Kadang-kadang suka ada juga rasa kesal. Futur. Iya. Kadang-kadang udah berusaha nih ya untuk kok ada aja ya ujian, kok ada aja ya sesuatu yang terjadi pada baik. Boleh nggak rasa itu kita miliki? Nggak apa-apa Bu, itu nggak apa-apa. Karena memang al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kan kadang naik kadang turun. Iya, Yang penting Ibu ngomongnya dengan Allah. Ya Allah, kok ada aja ya. Cukupkanlah ya Allah. Ibu curhat kepada Allah. Nggak apa-apa, yang penting jangan dengan orang. Kalau dengan orang atau dengan suami nanti jadinya mengeluh. Itu namanya kondisi futur. Kadang-kadang iya sama suami kadang gitu juga namanya suami istri kita kadang ngobrol gitu. Tergantung respon suaminya. Iya nih tak apa-apa aja hidup kita. Jadi nggak boleh itu yang Kak. sering kadang-kadang itu. Apa itu was-was dari diri apa? Nggak, itu lagi kondisi, Memang lagi kondisinya. futur aja. Bukan was-was. Tapi- Kalau was-was tuh selamanya Bu. Iya, iya. Kalau was-was tuh lebih parah. Kalau was-was tuh lebih parah. Kalau nggak bisa ini gimana ya? Aduh kalau nggak terbayar uang sekolah anak gimana ya? Aduh kalau anak ini nggak sembuh nanti gimana ya? Aduh gimana kalau dia nggak ada lagi ya? Itu was-was. Iya. Stres kita. Baru anak sedikit sakit, aduh kalau dia meninggal gimana ya? Aduh kalau dia nggak selamat gimana? Itu was-was. Tapi berbeda dengan kalau kita futur. Kalau futur itu ya Allah kok gini-gini aja ya. Kok sulit ya mendapatkan jalan keluar. Itu biasa, itu nggak apa-apa. Caranya gampang aja sih. Ingat nikmat yang lebih banyak yang Allah kasih sama Ya kita. untungnya alhamdulillah kan banyak video-video ustazah yang untuk motivasi. Oh, Inget makanya sering dengar yang kebaikan kan gitu untuk ngobatin. Dengar kata ustazah harus sabar, harus ini baru agak terobati gitu. oh kan. iya benar. Terobati ya. Alhamdulillah. Netizen rupanya Bu Cucu ya. Siap. Iya. Netizen ya. Oke, sebentar. Jadi kan tadi beliau itu bukan was-was. Beliau itu memang lagi futur aja. Kalau cuma ada perasaan kayak gini ya, aduh kok kayak gini aja ya, aduh kok anak sakit lagi ya, sembuh ini, sakit yang ini, kok ada rezeki tapi kok keluar aja, gak ada kekumpul untuk masa depan. Ini contoh-contoh aja. Itu cuman perasaan lagi futur. Futur itu iman lagi turun aja. Itu bukan was-was yang berlebihan. Kalau ada kayak gitu, itu biasanya cuma sementara. Nggak akan sering-seringan Ibu seperti itu. Beda dengan was-was. Kalau was-was tuh setiap hari merisau terus. Ya, kalau was-was itu perlu diobati. Tapi kalau futur itu cuma sementara. Tinggal kalau kita lagi futur, iman lagi turun, oh ya udah bangkit lagi, dengerin video lagi, ketemu dengan teman-teman yang soleha lagi, nanti dia hilang lagi. Karena sementara. Sama dengan rasa malas, dia cuma sementara aja kok. Dia cuma sementara. Pernah ngerisau, kadang-kadang risau nggak tahu sebab, itu futur. Kalau sementara nggak apa-apa Bu. Ya, makanya ada konsep sabar apa? Kata saya di video, kalau yang sering lihat video saya, isbiru, sobiru, warabitu. Bersabar dan bertahan dalam kesabaran itu. Harus bertahan. Kita dizolimin orang, kita diam. Dizolimin orang, diam. Dizolimin orang, santai. 10 kali dizolimin orang, aku udah diam ya selama ini ya. Kau gas-gas juga aku. Selama ini aku udah sabar, tengoklah kau ya. Berarti nggak bertahan. Bu Nur, oke? Berarti ngegas, itu nggak sabar namanya. Itu makan dalam namanya. Memang harus bertahan. Nggak ada kesabaran batas. Batas sabar adalah batas iman. Berimanan.
Aku udah sabar saja. Selama ini aku udah sabar. Aku dihujat, aku dihina, aku sabar. Sekarang tengok ya dia. Nah, berarti kemarin tuh enggak sabar. Itu bocor halus benennya di dalam. Nah, meledak juga ujung-ujungnya. Enggak bisa. Ah iya, perasaan yang tertunda. Oke, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Oke, clear Bu? Clear. Iya, tafadhol. Mengobati was-was tadi. Ah? Was-was tadi gimana? Mengobati rasa was-was akan masa depan. Bisa kita kalau iya, jadi kita dan gitu. Oh iya, Ibu, kita hidup sekarang, tapi kita selalu memikirkan masa depan. Was-was terus, jemur pakaian deh, kalau hujan gimana yo? Baru, itu was-was namanya. Kalau ngeluh tuh deh capek aku, itu ngeluh. Kalau ragu overthinking. Aduh, aku mau makan di luar tapi kayaknya macet. Nah, lu pergi lah udah pikir macet. Mau jemur pakaian, kalau hujan gimana ya? Aduh, kalau dia marah gimana ya? Aduh, anak mau sekolah nih, kalau nggak lulus gimana ya? Nah, itu was-was. Itu harus diperbaiki. Caranya perbanyak baca Qul a'udzu birab. Kan udah tahu artinya kan? Malikin. Perbanyak baca itu, dan kalau lagi overthinking, kemudian terjadi hal-hal yang membuat kita was-was, ambil nafas, istighfar, pindah duduk, back to basic, kembali lagi ke jalan yang benar. Karena banyak kita ini hidupnya sekarang, tapi kita selalu berpikir masalah yang belum terjadi. Asumsi kita, prasangka kita bergerak duluan, padahal Allah belum memutuskan. Ya. Saya ulangi ya, prasangka kita jalan duluan, padahal Allah belum mengerjakan. Ya. Mantap pula lagi kita pada Allah. Ya. Lawak-lawak. Karena kadang-kadang kenyataan tidak seburuk yang kita bayangkan. Ya, mari kita selesaikan perasaan ini. Gitu ya. Dah, jangan terlalu pintar ibu-ibu. Guguk, belum terjadi lagi guguk, jangan. Kadang-kadang udah lewat. Banyak jemaah pas ketemu sama saya udah sampai saya di rumah Bu Nur, di chatnya saya Bu Nur. Ustazah, tadi maaf ya, saya nggak salaman sama ustazah dan nggak lihat ustazah. Tadi kapan kata saya? Iya, saya takut ustazah tersinggung. Udah lewat dipikirnya juga masih. Nah, itu nggak boleh. Hidupnya sekarang dia berburuk sangka terhadap kehidupan masa lalu. Dia teman saya ngasih kata sambutan hari Jumat. Lupa dia menghormati Pak Camat. Hari Minggu, Nel, aku galau. Ngapa? Aku nggak biasa ngomong depan umum. Terus gimana? Ya tak terhormati sama aku Pak Camat. Kira-kira Pak Camatnya marah tak ya? Aku tanyalah sama Pak Camat itu, kata saya. Maksudnya itu udah lewat, nggak usah dipikir lagi. Untuk apa kita was-was dengan masa lalu dan masa depan? Sebenarnya sekarang kan kita nggak ada masalah. Oke? Iya. Ya, dikontrol ya, dilatih. Punya kesalahan, saya nggak perlu diklarifikasi. Kalau kita punya kesalahan, Kalau kita punya kesalahan terhadap iya terhadap sesuatu lah di contohnya. Iya. Nggak perlu kita. Kepada Pak Camat, contoh Pak Camat tadi. Iya. Oh ya, hal-hal kayak gitu ya nggak perlu Bu. Kecuali kita pernah menyinggung orang dan dia memang nyata tersinggung. Mohon maaf lahir batin ya. Nggak usah juga diklarifikasi. Aku sebenarnya kemarin nggak niat menyinggung. Tapi kayak mana lagi, mulutku yang salah bukan aku. Nggak perlu juga ya kan. Oke. Paham? Paham. Nah, clear. Banyak kita ini yang berpikir lebih keras dibanding profesor. Semua nak dipikirkan. Ya. Iya bang. Ini berkelahi berdua karena paslon. Bayangkan dong. Karena berbau aja semua. Ini lagi baikkan. Oke. Tafadhal. Ya. Cukup? Ada lagi? Ada Ustazah mau saya tanya Kak Ustazah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau nanyakan gini. Kemarin saya waktu udah perjalanan tuh ada yang menegur saya. Hah? Ada yang menegur saya. Di Cara saya perjalanan beribadah. ada yang menegur saya. Cara saya beribadah. Katanya gini, tapi apa pun saya tidak mengerti juga. Baru sekali itu saya dengar. Katanya kalau kita jamak kasar antara luhur dengan asar umpamanya, itu antara kita menjamak kasar luhur, jangan ngomong sampai jamaknya kasar gitu. Nggak boleh kita ngomong, nggak boleh negur, orang menegur kita diam aja. Apakah benar? Benar. Ustazah? Oh benar ya. Oh, jadi Ibu jamak Iya. ngobrol. Iya, enggak, saya sempat ngobrol. Kain ibu tadi sempat jangan gitu. ngobrol. Oh ya.
Pasal itu. Salam kanan, salam kiri langsung berdiri. Ngomong, Jangan. sempat ngomong itu. Banyak orang yang tidak ngerti, Ustazah. Saya sendiri pun Ya, nggak ngerti. nanti kapan-kapan kita bahas jamak ya. Oh iya. Biar clear ya. Nampaknya jalan-jalannya udah mulai sering nih Bu Nur. Nah, Niatnya itu Ustazah, banyak kadang itu yang meragukan lapasnya itu. Apakah jamak qasar harus dibahas satu bab. Iya. Berapa jarak perjalanannya? Berapa lama jamak qasar boleh dilakukan? Kayak gimana mengerjakannya? Berapa kilometernya? Dilakukan di masjid gimana? Kalau ternyata ada orang berjemaah, kita belum jemaah asar, kita belum sholat zuhur, kita pengen jamak qasarnya di waktu asar gimana? Berapa hari boleh diambil? Jamaknya di rumah boleh nggak? Jamaknya udah sampai boleh nggak? Itu harus satu bab. Cari waktu kapan-kapan kita bahas jamak. Iya, ini terjadi juga. Ribet kemarin itu. nih, Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Nggak bisa. Nanti terputus jadi makin nggak paham. Iya. Jadi ilmu yang perlu didetilkan itu kalau putus dia jadi nggak paham. Niatnya kalau nanti dibahas satu bab mudah saja. Kalau sekarang dibahas niatnya susah. Sengaja aku jamak qasar takdim zuhur asar lillahi ta'ala. Bingung. Tapi nanti ada caranya kalau dibahas satu bab, ibu paham sehingga gampang ibu membaca, melafalkan niatnya. Nanti cari waktu, soal waktu di waktu tahkapan lah nanti. Berarti yang ibu ini salah gini Ustazah. Kemarin kan sholat berjamaah pas maghrib, sholat berjamaah di berimaman sama imam lah. Terus ibu habis setelah itu ibu qasar lagi ada sholat isya. Ah, gimana Ustaz? Anda tadi kan berjamaah nih, sholat maghrib berjamaah sama imam di masjid. Padahal niatnya mau qasar sendiri, Salam tapi kanan, salam kiri. karena waktunya ada waktu maghrib bersama imam pun dah oke. Jadi ibu masuklah ke dalam rombongan jemaah, sholat bersama imam. Terus setelah itu ibu assalamualaikum ibu sendiri qasar jamaah yang waktu isya lagi. Ya gitu boleh. Gitu betul. Iya. Betul rupanya. Ayo lalalala. Boleh ya. Padahal belum nanya dah betul. Saya masih bingung Ustazah. Nah. Saudara saya juga tuh, misal jamaah sama apa nih? Jamaah asal dulu dan asal dia nih. Boleh ngomong. Boleh ngomong. Kita tidur deh. Langsung diri. Ya, nanti cari waktu kita bahas tentang jamak qasar satu bab. Saya insya Allah yakin sekali kalau ibu dengarkan penjelasan saya tentang jamak qasar dari awal sampai akhir clear, benar-benar selesai dia. Tinggal pergi jalan-jalan aja lagi. Oke. Ini pengalaman Ustazah. Iya. Masa iya saya di sini belum menyampaikan tentang jamak qasar? Udah tapi enggak detail Ustazah, enggak Oh, detail. enggak detail. Salah saya berarti. Bukan. Kok Bu Nur mengangguk? Oke. Silakan. Masih ada waktu 15 menit lagi. Iya. Assalamualaikum Ustazah. Ini pertanyaan ini berdasarkan pengalaman Bu Uwat. Nah, Bu Uwat pula. Ya, silakan. Apakah kita gini Ustazah, kita kan booking hotel nih. Apakah barang-barang hotel termasuk makanan boleh kita bawa pulang? Itu misalnya tusuk gigi atau minuman masih banyak kan di meja. Atau outdoor sikat gigi yang di kamar mandi boleh nggak kita bawa? Oke, karena itu. jalan-jalan menciptakan banyak pertanyaan. Jadi di hotel itu ada yang menjadi hak milik kita, yang diikhlaskan buat kita. Ada yang tidak. Di hotel biasanya yang menjadi milik kita adalah odol, kemudian sabun yang batangan, bukan sabun yang cair, kemudian sikat gigi, kemudian sendal, kemudian sisir, kemudian cotton bud, kemudian tusuk gigi, kemudian penutup kepala, ya, kemudian gula, kopi, itu sendal. Kalau mau boleh bawa pulang. Tak boleh bawa pulang adalah handuk, kemudian selimut, dan semua isi minibar yang berbayar. Nah, kan itu untuk kita. Persoalan kita ambil atau kita bawa pulang, itu pilihan kita. Silahkan, gak ada masalah. Jadi kemarin ambil enggak? Ya, kamu tadi udah sarapan nih kan, udah sarapan ceritanya, udah minum.
Tapi pengen pula bawa bekal nih, ada lagi Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kan nggak apa-apa. Karena saya udah makan, Ah. tapi saya pengen bawa bekal nih Bekal untuk lagi. kalau lapar nanti di jalan. Itu nggak masalah karena nggak ibu bawa bekal pun, ibu makan banyak-banyak di situ pun dia tetap halal. Cuman bedanya ini dibawa, ini tetap makan di sana. Itu aja bedanya. Gas. Ya makan di sana ada banyak telurnya 3. Cuman yang jelas dihabiskan. Hello, yang jelas Habiskan. Ini kadang-kadang pergi umroh tuh makan 3 kali sehari semalam. Udah makan kenyang, bawa ke dalam kamar, letak di meja. Belum sempat habis lagi, udah makan lagi. Ujung-ujungnya mubadir, kamar tidak sedap. Iya, banyak gitu. Satu lagi Ustaz saya. Entah, gimana tuh? Ini penting ya ini, penting kali ya. Kriteria musafir Ustazah. Kriterianya maksudnya kalau niat musafir tapi niatnya hanya pergi belanja ya, shopping. Iya. Apakah itu udah termasuk musafir? Iya. Ah itu, kayak gitu. Iya, musafir. 85 kilo. Iya, maksudnya itu, maksudnya niatnya cuma mau pergi belanja aja gitu, Wah. Ini maksudnya untuk jamak. Untuk Ini tetap bisa. Tidak peduli apa tujuannya, dia tetap dianggap musafir jika perjalanan minimal 85 km. kalau pergi maksiat, mamanya pergi diundang nyanyi, mamanya, itu kan Musafir. musafir juga. Rapat musafir. Musafir Kerja musafir. Nah, musafir itu kan perjalanan intinya. Sama dengan gini. Orang miskin wajib menerima zakat. Mau dia sholat atau nggak sholat. Yang penting dia miskin. Gitu. Gitu ya. Yang diukur jarak, bukan waktu. Bukan maksudnya nggak terhitung anunya, amalnya gitu, yang perbuatannya. Enggak. Iya. Jamak perlu dibahas, nanti cari waktu saja. Kasih ke ibu es krim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustazah, saya mau bertanya mengenai fidyah, bayar fidyah. Ada seorang ibu yang umur bayinya 3 bulan, dia tidak bisa tidak berpuasa selama 1 bulan. Kemudian dia menanyakan gimana saya mau bayar fidyah atau bayar qadha. Nah, kalau bayar fidyah kapan waktunya yang tepat gitu untuk membayar fidyahnya. Itu aja Ustazah. Makasih. Ibu hamil dan menyusui, dia boleh qadha, dan kalau ada keringanan dia boleh bayar fidyah. Saran saya dia coba qadha dulu, karena dalam dalil dikatakan berpuasamu lebih baik bagimu jika engkau mengetahui. Al-Baqarah 185. Tapi kalau dia dengan dia berpuasa, lalu kemudian dia semakin lemah, dikhawatirkan anaknya menjadi tidak bagus, artinya dikhawatirkan anaknya menjadi sakit, maka dia boleh membayar fidyah. Nah, bagaimana cara membayar fidyah? Memberi makan 1 orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa. Caranya gimana? Ada ulama madhab yang mengatakan 1 mud, 7 on beras per harinya. Ada ulama yang mengatakan 2 mud, 1,4 kilogram beras per harinya. Jadi ibu mau ikut yang mana terserah. Kasihnya boleh angsur-angsur, yang penting sama dengan, yang penting jangan sampai jangan sampai lebaran tahun depan. Berapa harga beras 1,5 kilo? Hitungnya 2 kali makan, 3 kali makan. Itu aja. Kalau menghitung 1 kali makan berarti mereka menganggap 7 on. Kalau hitung 2 kali makan berarti 1,4 kilo. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang bilang 1 kali makan, ada yang bilang 2 kali makan. Saran saya tetap 2 kali makan, atau 1 hari makan, ya. Boleh, nggak ada masalah. Hitung nasi ramas, kita kan hitung. Iya. Iya, nggak ada masalah. Sekali makan 2 Boleh diangsur-angsur, boleh. Kasih ke fakir miskin. Fakir tidak bekerja, miskin kerja tapi uang tak cukup. Boleh anak yatim, panti jompo, duafa, silahkan.
Oke? Clear ya? Lagi. Harga beras yang ibu makan ya? Oh gitu. Tuh ya. Banyak lagi pertanyaan. Ada tanya? Mau tanya? Ini masih ada lagi. Vidya berupa uang boleh. Ini Ustazah bentar sedikit lagi. Ustazah, jarak sholat fardu dengan qobliyah tuh agak 2 jam boleh nggak tuh? Kan gini, kita ada sholat fardu selesai, terus kita ada keperluan pergi. Pulangnya Tidak boleh ada jarak yang terlalu jauh antara sholat itu. fardu dengan rawatib. berarti batal lah, udah nggak hilang. Ya, itu beda dengan sholat taraweh dan duha, misalnya berjarak. Misalnya sholat duha kita 7.30, pergi kita ke minimarket, jam 9 sholat lagi, boleh. Kemudian kita masak, jam 10 sholat lagi, boleh. Taraweh boleh. Taraweh misalnya jam 8.30 taraweh. Kemudian kita baca Quran 3 juz. Kemudian taraweh lagi, boleh. Iya. Tapi kalau rawatib karena tujuannya menyempurnakan sholat fardu, maka dia digandengkan. Sangat dianjurkan digandengkan. Kecuali uzur, anak nangis, atau kompor misalnya belum mati, gitu uzur. Itu Ustazah dalam musafir, perlu nggak kita sholat sunat, namanya sholat duha atau qobliyah? Ya lakukanlah, nggak masalah. Kan kita mesti sedangkan yang wajib aja dipendekkan, disingkatkan. Bu, jamak qasar atau jamak biasa itu pilihan juga. Cuman kalau ibu tanya mana bagus jamak biasa atau jamak, ibu bilang bahwa lebih bagus sholat biasa atau yang ringan. Tetap ambil yang ringan lebih baik. Karena yang tidak mengambil keringanan orang yang sombong. Cukup sampai di situ. Perkara setelah itu ibu mau membebani diri ibu dengan sholat duha, membebani diri ibu dengan tahajud, itu nggak ada hubungannya. Kan masing-masing amal itu lain-lain babnya. Oke? Oke. Nah, kemarin sholat duha nggak pas jalan-jalan? Masih. Ngarang-ngarang sendiri. Lawa. Yang wajib aja disingkat. Jadi iya memang enggak. Yang wajib aja disingkat, enggak usah sholat duha lagi. Mantap Ustazah nih, malam tajuk semua di jam 1 udah bangun. Mantap. Mantap ya? Masya Allah. Kalau mau saya tahu jamaah saya ini lebih mantap lagi, nanti hari Kamis tes hafalannya. Itu baru buktikan merahmu. Ini saya curiga sedikit nih. Ini minta tanya jawab kadang-kadang karena ndak hafal ini sudah ini. Enggak lah ya. Undur waktu ya. Udah agak blank. Apa lagi yang nanya? Clear? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma. Last one, silakan. Satu lagi sih. Saya mau menanyakan tentang istikhadah yang haid lebih dari 15 hari. Iya. Itu cara ngerjainnya gimana Ustaz? Apakah mandi wajibnya gimana, niatnya, terus cara ngerjakan ibadahnya? Kalau kita istihadah, haid terakumulasi lebih dari 15 hari, mandi dulu kita 1 kali. Namanya mandi haid. Sengaja aku mandi wajib, mensucikan diriku dari hadas besar. Lillahi ta'ala, kan begitu niatnya. Pertama cara mandinya gimana? Cebok dulu disunahkan, bersihkan tangan dulu ya, bersihkan sela-sela jari, wudhu dulu, ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bawah, badan bagian kanan basah sampai bawah, badan bagian kiri basah sampai bawah, gitu kan? Lalu mandi pakai air biasa, baru dibilas pakai air biasa, kemudian mau sholat wudhu dulu. Nah, cuman untuk orang-orang yang istihadah, antara wudhu dengan sholat nggak boleh terlalu jauh jaraknya. Jadi usahakan setelah azan setelah azan ambil wudhu, pakai pembalut langsung sholat kalau terlalu rame, terlalu banyak. Tapi kalau nggak terlalu banyak, nggak pakai pembalut nggak apa-apa. Beda dengan kita. Kita ini waktu subuh, waktu maghrib kita wudhu, kemudian kita sholat. Isya nggak perlu wudhu lagi kalau nggak batal. Tapi istihadah disunahkan tetap berwudhu setiap mau sholat. Cara puasanya sama. Jadi
Kalau misalnya lah kan Ustazah, kita dari maghrib gitu kan, dari sholat maghrib, terus kita baca Al-Quran. Iya. Sampai ke Isya, apakah ke Isyanya itu kita wajib lagi ngambil air wudhu? Disunnahkan wudhu, bukan wajib lagi. Disunnahkan berwudhu, tidak wajib lagi. Tapi yang paling penting ketika istihadah tidak boleh was-was. Aduh banjir banget nih, aduh sah nggak ya, sah nggak ya, tidak boleh. Sah, sama seperti orang normal saja. Oke? Hah? Karena kelamaannya. Itu bukan haid, itu istihadah. Sholat dia boleh. Istihadah. Sampai bulan depannya, periode haid berikutnya. Dia berarti ada 15 hari dong, 1 bulan. Boleh, lebih dari 15 hari. Oh iya, boleh. Sekarang udah haid lagi kan? Aman. Iya, itu menurut madhab Imam Syafi'i. Haid. Iya, tapi kan haid. Kemudian lebih dari 15 hari. Mau di masa manapun, itu namanya istihadah. Ya, is okay, nggak ada masalah. Yes. Tidak hanya karena menopause. Banyak orang haid lebih dari 15 hari. Apapun faktornya. Kadang faktor hormon, kadang faktor stres, kadang faktor masa lalu. Oh enggak ya? Oke, demikian Allah lebih